Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Temanya TBC. Anak-anak Muhammadiyah pasti tidak asing dengan istilah TBC. TBC. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Mari kita bahas satu persatu. Tahayul dari bahasa Arab, khoyala, yang artinya berangan-angan tinggi, membayangkan atau menghayal. Tahayul adalah cerita yang tidak masuk akal jika dikaitkan dengan akidah. Menurut Halimun SH, tahayul adalah mengkaitkan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bersifat khayalan dan diyakini bahwa peristiwa tersebut benar dan memberikan kekuatan serta diamalkan dalam keseharian. Apa contoh tahayul? Orang tahayul percaya bahwa mimpi adalah sebuah petunjuk. Kemudian mereka percaya bahwa orang yang duduk di depan pintu jodohnya jauh. Orang hamil, jika dia tidak dituruti keinginannya, maka anaknya akan ngiler. Mereka juga mengaitkan padi dengan Dewi Sri. Bahkan beberapa lagi ada yang menghitung dengan hari baik dan hari tidak baik. Faktor apa yang mempengaruhi orang-orang yang percaya dengan tahayul itu? Biasanya mudah percaya hal-hal yang tahayul. Dangkal ilmu agamanya, terpengaruh dengan kelebihan orang atau suatu benda, dan mudah terpengaruhi orang lain. Bid'ah. Bid'ah di sini dalam hal ibadah. Kalau dalam makanan, semua makanan itu boleh kecuali yang dilarang. Tetapi dalam ibadah, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, sedangkan bid'ah di sini adalah amalan baru yang tak berdasar. Rasul belum pernah melakukan sebelumnya. Apa contoh bid'ah? Sholat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya selain bahasa Arab. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha tetapi menggunakan azan dan iqomah. Menguburkan mayat dengan mengumandangkan azan. Atau membaca Al-Quran di pinggir kuburan. Semua ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dampak perbuatan bid'ah adalah amalannya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhalang jalan taubat, tidak mendapatkan syafaat, dan berdosa jika amalan itu diikuti orang lain. Khurafat. Berikut beberapa contoh tentang khurafat. Orang khurafat percaya tentang cerita Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Laut Selatan, sehingga mereka memberi sesaji. Ada juga yang percaya tentang penghuni gunung, sehingga mereka memberi sesaji untuk gunung. Khurafat berasal dari bahasa Arab yang artinya dongeng, cerita, legenda, cerita bohong, asumsi, atau dugaan yang tidak masuk akal. Khurafat adalah cerita bohong yang indah dan mempesona. Kepercayaan yang diyakini memberikan kekuatan kepada yang melakukan. Khurafat dan tahayul diibaratkan seperti sepasang kaki. Hidup pelaku khurafat dipenuhi rasa was-was. Dan khurafat ini adalah bagian dari syirik. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Tahayul adalah bagian dari mitos. Mitos dapat menjerumuskan kita dalam kesesatan.
Sebagai pelajar Muhammadiyah, mari tebar kebaikan dengan saling mengingatkan supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan tahayul. Khurafat hampir sama dengan tahayul. Khurafat lebih dikaitkan dengan hal akidah. Oleh karena itu, khurafat termasuk bagian dari perbuatan syirik yang dapat menghapus semua amal kebaikan pelakunya. Maka dari sini dapat kita simpulkan, tahayul, bid'ah, dan khurafat adalah bagian dari akhlakus sayyi'ah. Ketika kita tahu bahwa itu adalah bagian dari akhlakus sayyi'ah, maka kita harus menjauhinya, tidak melakukannya. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.